Shalom Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam renungan. Kita sehat, kita kuat. Salam sejahtera buat semuanya. Haleluya. Mari kita angkat satu pujian, kita sembah Dia dan kita belajar lagi firman Tuhan untuk kita bisa dikenan oleh Tuhan sampai pada akhir hidup kita. Haleluya. Bila ku buka mataku, lihat wajahmu, ku terkagum bila lihat hidupku dan karya tanganmu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Amin. Tiada kasih melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Karyamu, dan beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Ku ada untuk menjadi penyembahmu, dan ku ingin mengenalmu, Tuhan. Ku ada lebih dari semua yang ku kenal. Dalam kasih Haleluya, mari kita sembah Dia. Haleluya, haleluya. Biarlah kami ada untuk menjadi penyembah-Mu ya Tuhan. Biarlah kami ada hanya untuk kemuliaan nama-Mu ya Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa, sungguh kami merindukan Engkau Bapa. Haleluya, haleluya. Syukur, syukur kami naikkan bagi-Mu ya Yesus. Haleluya. Terima kasih
kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Segala hormat kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih ya Yesus, terima kasih ya Bapa. Haleluya Bapa. Terus arahkanlah hati dan pikiran kami serta perbuatan kami tetap dalam pimpinan kuasa Roh Kudus-Mu yang selalu Kau ajarkan Tuhan untuk diperkenan oleh Tuhan selama kami hidup di muka bumi ini melalui setiap pemikiran dan perbuatan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih tiada henti-hentinya Bapa. Kami terus belajar dari Elia nabimu ini ya Bapa, abdimu ini ya Tuhan. Dengan segala kerendahan hati, dengan segala bersandar kepada Tuhan, dalam segala apa yang Kau perbuat dan dalam janji-janjimu buat kami. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan Roh Kudus selalu memberikan peringatan kepada kami. Terima kasih dan hanya di dalam nama Yesus Kristus, Sang Juru Selamat dan penuntun kami dan penebus dosa kami mengucap syukur. Haleluya. Amin Tuhan, amin, amin. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita masuk dalam firman-Nya. Ayatnya masih tetap di dalam 1 Raja-Raja 18 ayat 20 sampai 29. Saya masih mengambil dari sana, tetapi begitu dalam firman Tuhan kalau kita gali semakin dalam dan semakin luas gitu ya. Dari sana kita bisa belajar dari ayat 20 sampai ayat 29 tuh kita bisa belajar tentang bagaimana hubungan kita dengan Tuhan, bagaimana cara Tuhan itu ketika anak-anak Tuhan sangat membutuhkan, bagaimana jawaban Tuhan buat kita sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai sahabat-sahabat Tuhan gitu ya. Jadi dari ayat 20 sampai ayat 29 ini begitu dalam sekali kalau kita menggalinya, dan saya masih ada tetap di ayat itu di 1 Raja-Raja 18 ayat 20 sampai 29. Hari ini saya memberi judul bagaimana kita memanggil nama Tuhan. Seringkali ya kita, bagaimana Bu cara memanggil nama Tuhan? Apalagi orang-orang yang baru terima Yesus, orang-orang yang belum mengerti dan mengenal Yesus, dia pasti bertanya yang sedemikian. Mudah kok. Tuhan itu, Yesus itu, Roh Kudus itu sama dengan kita. Jadi dia bukan yang gimana gitu, harus bagaimana gitu, tidak. Tetapi Roh Kudus selalu hadir dan Roh Kudus sangat lembut dan Roh Kudus sangat mengerti. Roh Kudus penuh dengan cinta kasih dan Roh Kudus dapat memahami hati dan pikiran kita. Nah, di sini mau saya jelaskan bagaimana sih Bu untuk cara memanggil nama Tuhan. Di sini ada 4 hal. Hal yang pertama, kita harus mengenal Dia secara pribadi. Jadi kita harus mengenal, kalau tidak kenal maka tidak sayang. Jangankan dengan Roh Kudus, saudara dengan saya saja mungkin sering kali melihat di YouTube dengan renungan kita sehat kita kuat karena dikasih tahu oleh teman, yuk lihat ini, dikasih linknya, jadi saudara bisa melihat saya. Tapi saudara hanya tahu di YouTube. Seberapa saudara bisa tahu saya kalau kita tidak berjumpa dan kita tidak berkenalan secara langsung? Benar apa enggak? Maka saya berikan kesempatan suatu saat, kalau waktu pandemi ini sudah selesai semua, monggo saya undang untuk bisa kita berjumpa. Amin. Saudara setuju? Haleluya. Saya rindu sekali untuk berjumpa dengan saudara. Setelah mendapatkan berita, beliau mengatakan, Bu, YouTube-nya Ibu saya share ke teman-teman saya. Sekalipun mereka nggak mengenal Ibu, tapi mereka bisa dengar suara Ibu. Dia bisa mengerti firman yang Ibu sampaikan dan mereka terberkati. Saya berterima kasih sekali kalau Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan bisa bertumbuh rohaninya melalui firman yang saya berikan. Pada suatu saat nanti saya rindu kita bisa berjumpa. Tak kenal maka tak sayang. Sama dengan firman Tuhan yang saya sampaikan hari ini. Tak kenal maka tak sayang. Mari kita mengenal Yesus secara pribadi. Ketika kita mengenal Yesus secara pribadi,
kita akan semakin cinta, kita akan semakin sayang, kita akan semakin merindukan Dia senantiasa dalam keadaan apapun. Amin. Ada 4 hal yang mau saya beritahukan. Saudara harus mengenal Yesus secara pribadi, mengenal Roh Kudus ini secara pribadi. Kalau kita tidak mengenal Tuhan secara pribadi, maka berlakulah seperti anak-anak imam besar Skewa. Dia mulai berkata kepada orang yang kerasukan roh jahat, "Aku mengutuk engkau dalam nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus." Nah, karena mendengar dari Paulus, maka anak-anak Skewa ini mengatakan, "Keluar engkau dalam nama Yesus." Nyah engkau dalam nama Yesus. Dan apa yang terjadi akhirnya? Orang yang kerasukan setan itu langsung menyerang anak-anak imam besar Skewa ini. Jadi kalau kita memanggil nama Tuhan tetapi tidak didasari oleh pengenalan akan Tuhan, maka sia-sia semua seruan kita. Kalau tidak kenal, asal-asalan, tiru-tiruan saja kita nggak bisa. Tetapi mari kita semakin dekat, kita semakin mengenal, dan kita tahu persis bagaimana Roh Tuhan bekerja di dalam saudara. Ya, ini saya mengambil contoh dari anak-anak Skewa. Mungkin saudara berkata, "Saya sudah berdoa, tetapi sepertinya tidak ada jalan keluarnya." Inilah persoalannya. Sudahkah kita mengenal Dia secara pribadi? Seringkali ini yang belum terjadi, ya. Sudahkah kita mengundang Yesus untuk masuk dalam kehidupan kita, untuk menjadi Tuhan dan Juru Selamat pribadi? Banyak orang-orang ke gereja, banyak orang-orang beribadah, tetapi masuk kanan keluar kiri, itu firman Tuhan. Banyak orang-orang ke gereja, ketika kita memuji Tuhan, bersorak-sorai seperti ini. Itu kalau di Pantekosta, di karismatik gitu ya. Kalau di karismatik kita menyembah, ayo kita menyembah, kita menyanyi, bergoyang untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Ada yang gitu. Roh Kudus hadir di tengah-tengah kita. Roh Allah bertakhta di atas pujian. Mari saudara jangan ada yang malu gitu ya. Menari, waduh sambil kayak orang mabuk gitu. Ada juga gereja yang sunyi senyap, dia cuma merenungkan. Tapi ketika merenungkan itu masuk keluar dan kiri, karena di sini berpikirnya tentang rumah, tentang dapur, tentang makanan, tentang belanja. Ada juga yang semalam-malaman aku nggak tidur sih. Jadi aku pokoknya ke gereja. Kalau aku udah ke gereja itu hatiku lega gitu. Pokoknya aku ke gereja itu hatiku sudah senang gitu. Padahal di gereja begini. Jeglek. Nah, ini yang dikatakan tidak ada hubungan. Tetap keluar gereja, wow, shalom, haleluya. Waduh, udah ke gereja, sudah. Saya ikut ibadah pagi yang jam 6. Saya ikut pagi yang jam 8, ada yang gitu. Pokoknya apalagi kalau gereja yang 1 jam saja, saya sudah mengikuti yang jam ke-8 gitu. Waduh, luar biasa ya gitu. Nanti sore saya mau ikut lagi jam yang kesekian. Nah, seperti itu. Tetapi cuman datang, tidak ada keintiman dengan Tuhan. Yang Tuhan mau kita mengenal lebih erat gitu. Menyapa, menegur lebih erat gitu. Yaitu tadi yang saya katakan, tidak kenal maka tak sayang. Mari kita mengenal lebih dalam. Ketika saudara mau mengenal lebih dalam, maka apapun yang saudara minta, Tuhan dengar dan Tuhan akan memberikan jawaban untukmu. Tuhan itu enak kok, kita bisa loh berbincang gitu, berbicara, kita bisa bertanya, Tuhan ini gimana, bagaimana. Tapi jangan pakai logika ya, kalau pakai logika itu bukan Roh Kudus, itu nanti roh kuda yang masuk, akhirnya semau gue. Tuhan gak seperti itu loh ya, yang membawa damai, yang sejahtera, yang benar gitu ya. Nanti kalau ada yang salah nyalain Tuhan, akhirnya
Tuhan dikambing hitamkan, jangan ada yang seperti itu. Mari kita mengenal dengan pengenalan yang benar kepada Tuhan. Amin. Jadi kita harus mengenal Yesus, mengenal Roh Kudus itu lebih dan lebih lagi. Bagaimana caranya? Adakan misbah doa, adakan perjumpaan dengan Tuhan, barang seperempat jam, setengah jam, 3/4 jam, 1 jam, dan yang lain sebagainya. Terserah kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, seberapa waktumu yang kau berikan, yang kau sisihkan. Bukan disisakan ya, disisihkan untuk Tuhan. Mau pagi, mau malam, mau jam istirahat makan, dan yang lain sebagainya itu terserah aja gitu ya. Waktu yang Tuhan berikan buat kita itu sangat longgar sekali. Jadi tidak ada jam sekian harus ketemu aku, jam sekian ketemu aku, nanti kalau nggak ketemu aku jam sekian harus didobelin. Itu nggak ada gitu ya. Di dalam pengajaran Yesus Kristus kapanpun engkau ada, tapi saya minta sisihkan waktu untuk Tuhan. Amin. Sisihkan waktumu untuk Tuhan. Nah, yang kedua, kita harus berseru penuh kepada Tuhan. Sekalipun kita memanggil nama Tuhan, tetapi kalau kita sendiri terus hidup dalam dosa, gak tahu apakah Tuhan jawab atau tidak. Yang pasti saya katakan tidak, karena kita harus keluar dari stagnasi dosa. Kita harus keluar dari zona yang nyaman ini. Tuhan mau ikuti arah Tuhan. Tuhan mau engkau ke kanan, ikut ke kanan, sekalipun di sana hanyalah padang gurun. Itu yang Tuhan mau. Kita harus terus mengandalkan jangan mengandalkan kekuatan kita. Maka tidak akan ada arti dari semua seruan kita kalau saudara mengandalkan kekuatan saudara sendiri. Tetapi mari kita mengandalkan kekuatan Tuhan. Amin. Kalau kita memanggil nama Tuhan, maka kita harus terus berserah kepada Tuhan. Kita harus terus mengandalkan Dia. Saat itulah kita akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam hidup kita, dalam hidup saudara. Pasti terjadi. Kalau saya boleh mengalami, saudara akan mengalami. Haleluya. Karena Tuhan kita itu enggak pilih kasih kok. Tuhan itu sama. Dia saling mengasihi dan saling mencintai tanpa ada perbedaan di antara siapapun. Yang ketiga, kita harus siap taat. Karena Tuhan Yesus pun sudah menteladani kita. Dia taat sampai mati di atas kayu salib. Sedang saudara dan saya tidak perlu mati di kayu salib. Taat dengan apa yang Tuhan katakan. Taat dengan apa yang Tuhan perintahkan. Jangan sampai kita memanggil nama Tuhan, tetapi dalam waktu bersamaan kita mengatur Tuhan menurut apa yang kita inginkan. Ini namanya tidak taat. Loh Tuhan, aku mau loh Tuhan kereta api itu menjadi milikku. Aku mau loh Tuhan pesawat itu menjadi milikku. Bagaimana caranya Tuhan? Bagaimana? Aku percaya kuasamu, mujizatmu kau nyatakan. Nah, itu namanya doktrin Tuhan. Itu enggak boleh. Kita harus berserah, Bapa, biarlah kehendak Bapa yang jadi untuk aku gitu. Nah, ketika kita memanggil nama Tuhan, maka kita harus siap untuk mentaati apa saja yang Tuhan perintahkan kepada kita. Kita harus memiliki satu komitmen gitu ya. Kalau Tuhan memerintahkan untuk mengampuni, maka lepaskanlah pengampunan. Kalau Tuhan memerintahkan untuk melayani, maka layanilah Tuhan dengan segenap hatimu. Loh Bu, kalau lagi capek Bu, kalau capek tetap kita bisa melayani. Kalau sakit saya tidak bisa berkata apa-apa, apalagi zaman-zaman COVID-19 seperti ini ya. Tetapi kalau capek saya rasa bisa. Bu, gak kuat banget Bu, percayalah. Ketika engkau tidak kuat, katakan, Bapa, aku mau melayani engkau. Beri saya sedikit semangat, sedikit kekuatan. Tuhan gak akan beri sedikit, Tuhan akan berikan double porsi dan saudara bisa melayani. Saya berani mengatakan karena itu yang saya alami Bapak Ibu. Tuhan memberkati kita semuanya. Lanjut ya. Hal yang keempat, kita harus beriman dan percaya. Kita tahu bahwa Allah kita tidak pernah gagal. Ayub berkata, aku tahu bahwa tidak ada satupun rencanamu yang gagal. Amin. Itu yang dikatakan Ayub. Abraham dengan tenang dapat berkata, sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, aku tetap berharap dan percaya kepada Allah yang hidup. Abraham.
Waktu kita beriman dan percaya, maka disitulah kita akan melihat campur tangan Allah yang luar biasa. Seperti apa yang saya saksikan, kalau kita lelah, kita meminta kekuatan, Tuhan akan berikan. Tetapi kalau sakit, saya tidak bisa memaksa dan memberitahu, apalagi saat-saat seperti ini. Mungkin saudara flu berat, saudara menggigil, saudara sesak nafas, masa tetap mau melayani? Saya tidak mengatakan harus ya, tetapi kalau saudara hanya lelah, kalau saudara bermalas-malasan, kalau saudara lagi tidak mood, karena pelayanan itu bukan mood-moodan gitu ya. Pelayanan itu dengan hati yang penuh sukacita. Maka di sana ketika saudara mau, maka Tuhan juga menyediakan hal yang besar buat saudara. Haleluya. Amin. Demikian pengajaran yang diberikan oleh Tuhan hari ini, agar kita dikenan oleh Tuhan sampai pada akhir hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita masuk dalam doa. Bapa, terima kasih. Biarlah anak-anak-Mu Tuhan akan terus berseru dan memanggil nama Yesus. Nama yang penuh kuasa, nama yang membawa mujizat, nama dari segala nama yang ada di muka bumi ini tidak terkalahkan dengan nama Yesus. Maka nama itulah Tuhan yang paling mulia, paling akbar, paling agung dan penuh dengan kuasa. Kami percaya Tuhan, mujizat demi mujizat akan mereka nikmati ketika mereka taat, mereka setia, mereka percaya, mereka tidak mengabaikan Engkau, tetapi mereka semua mengandalkan Engkau. Maka kuasa keilahian itu akan datang menyertai mereka dan datang menyelesaikan masalah persoalan mereka di dalam nama Yesus. Sakit penyakit dilenyapkan, roh-roh jahat yang mengganggu dimusnahkan. Berkat yang tidak pernah datang, berkat didatangkan di dalam nama Yesus. Kasih kemurahan, keabadian, kedamaian, kesejahteraan, kelimpahan selalu hadir dalam rumah mereka, dalam kehidupan mereka semuanya di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa buat pengajaran-Mu hari ini Tuhan. Kami terima dengan sukacita dan kami peralaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.